Petualangan Hakan Calhanoglu di Piala Dunia antar klub 2025 berakhir bahkan sebelum dimulai. Gelandang asal Turki itu harus absen karena mengalami cedera baru pada otot soleus. Namun, yang kini menjadi pembicaraan utama bukan hanya kondisinya, melainkan masa depannya bersama Inter Milan. Menurut laporan La Repubblica, Galatasaray sangat serius ingin memulangkan Calhanoglu ke tanah kelahirannya pada bursa transfer musim panas ini. Tapi bukan hanya klub asal Istanbul yang menginginkan sang regista. 4 klub top Arab Saudi, yang seluruhnya berada di bawah kendali Fondo Investasi Negara, juga dikabarkan tertarik merekrut pemain kunci dalam sistem permainan Simone Inzaghi tersebut. Calhanoglu, yang menjadi pusat permainan Inzaghi, disukai Galatasaray dan keempat klub elit Saudi, tulis La Repubblica. Kemungkinan besar, dalam beberapa hari ke depan, minat itu akan berubah menjadi tawaran resmi. Saat ini, Calhanoglu masih terikat kontrak bersama Inter hingga Juni 2027, dan pihak klub menilai sang pemain bernilai sekitar 40 juta euro. Dengan harga dan reputasi yang tinggi, keputusannya akan sangat menentukan pergerakan Nerazzurri di pasar transfer musim panas ini. Sementara itu, Inter tetap berharap sang gelandang bisa segera pulih, terlepas dari apakah ia akan bertahan di Giuseppe Meazza atau menerima tantangan baru di luar Italia. Inter Milan mencatatkan namanya dalam daftar eksklusif tim yang mampu meraih kemenangan secara comeback di fase grup Piala Dunia antar klub 2025. Dalam laga krusial melawan Urawa Red Diamonds pada matchday kedua, skuad asuhan Christian Chivu sukses membalikkan keadaan dan menang 2-1 berkat gol dari Lautaro Martinez dan Valentin Carboni. Secara keseluruhan, hanya ada 6 tim yang berhasil menang setelah tertinggal lebih dulu selama fase grup turnamen ini. Selain Inter, 5 tim lainnya yang juga menunjukkan mentalitas tangguh adalah Inter Miami, yang membalikkan keadaan saat menghadapi Porto, Flamengo, saat melawan Chelsea, Borussia Dortmund, saat menghadapi Mamelodi Sundowns, Fluminense, kalah melawan Ulsan, Al Ain, saat meladeni Wydad. Kemenangan dengan cara seperti ini semakin menunjukkan karakter kuat Inter dalam menghadapi tekanan, dan menjadi sinyal bahwa mereka siap bersaing hingga fase akhir kompetisi paling bergengsi antar klub dunia ini. Dominasi total ditunjukkan Inter Milan saat menghadapi Urawa Red Diamonds di fase grup Piala Dunia antar klub 2025. Menurut data resmi FIFA, Inter mencatatkan penguasaan bola sebesar 80%, menjadi yang tertinggi sepanjang fase grup turnamen bergengsi ini. Catatan luar biasa ini menempatkan Nerazzurri di puncak statistik penguasaan bola dalam satu pertandingan. Di posisi kedua ada Manchester City, yang mencatatkan 74% saat melawan Juventus. Namun, jika dilihat dari rata-rata 3 pertandingan yang dimainkan, Bayern Munchen dan Manchester City memimpin dengan rata-rata penguasaan bola 71%, disusul oleh Paris Saint-Germain di angka 70%. Menariknya, 3 tim berhasil lolos dari fase grup meski memiliki penguasaan bola di bawah 50%. Mereka adalah Fluminense 49%, Palmeiras 45%, dan Botafogo 38%. Data ini menegaskan bahwa meskipun dominasi bola penting, efisiensi dan efektivitas tetap menjadi kunci kesuksesan dalam kompetisi seketat Piala Dunia antar klub. Meski begitu, catatan Inter menunjukkan kesiapan mereka dalam mengendalikan permainan, sebuah sinyal positif jelang fase gugur. Ketegangan yang terjadi antara Denzel Dumfries dan Marcos Acuna dalam laga Inter Milan melawan River Plate di Piala Dunia antar klub 2025 ternyata dipicu oleh ejekan bernuansa balas dendam. Insiden tersebut, yang sempat memanas usai peluit akhir pertandingan, rupanya berakar pada konflik lama sejak perempat final Piala Dunia 2022 antara Belanda dan Argentina di Qatar. Kala itu, Argentina berhasil menyingkirkan Belanda lewat adu penalti dalam laga yang penuh drama dan ketegangan. Hubungan antara para pemain kedua kubu pun tampaknya tidak pernah benar-benar membaik. Menurut laporan dari TC Sports, Marcos Acuna, yang kini memperkuat River Plate, diduga memanfaatkan momen setelah laga untuk kembali menyindir Dumfries. Sang pemain Argentina dilaporkan menunjukkan pelindung tulang kering miliknya kepada Dumfries, yang bergambar dirinya mengangkat trofi Piala Dunia sambil berteriak, "Aku yang memenangkannya." Aksi ini memicu kemarahan Dumfries, dan situasi nyaris berujung bentrokan fisik di lapangan. Beruntung, para rekan satu tim dari kedua belah pihak dengan cepat turun tangan dan berhasil meredakan suasana sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Peristiwa ini menambah bumbu panas dari pertandingan yang sejatinya sudah syarat tensi tinggi. Meski laga telah berakhir, bayang-bayang rivalitas lama tampaknya masih membekas kuat di benak para pemain.
membuktikan bahwa dalam sepak bola, ingatan akan kekalahan atau kemenangan besar tak mudah dilupakan. Peluang Inter Milan untuk menjuarai Piala Dunia antar klub 2025 tetap stabil, bahkan sedikit meningkat dibandingkan prediksi sebelumnya. Menurut superkomputer milik Opta, peluang skuad asuhan Christian Chivu untuk meraih trofi kini berada di angka 12,4%, naik tipis 0,1% dari proyeksi awal Juni. Setelah tampil meyakinkan di fase grup, Nerazzurri juga memiliki kemungkinan besar untuk melangkah ke perempat final, dengan persentase 84,4% untuk menyingkirkan wakil Brasil, Fluminense. Namun, tantangan besar menanti di babak berikutnya, di mana Lautaro Martinez dan rekan-rekan kemungkinan besar akan menghadapi Manchester City asuhan Pep Guardiola atau Al Hilal yang kini ditangani mantan pelatih Inter, Simone Inzaghi. Peluang Inter untuk lolos ke semifinal menurun ke angka 40,8%. Secara keseluruhan, peluang Inter mencapai final ada di kisaran 25%, atau 1:4. Di atas Inter, tim yang paling difavoritkan untuk mengangkat trofi tetap Paris Saint-Germain dengan 20,6%, disusul sangat ketat oleh Manchester City 20,4%. Inter menempati posisi keempat dalam daftar favorit juara, tepat di bawah Bayern Munchen 11,3% dan di atas Real Madrid 9,7%. Sementara itu, Juventus hanya mendapat peluang 2,5% untuk menjadi juara. Inter Milan semakin menunjukkan kepercayaan besar terhadap Francesco Pio Esposito, penyerang muda kelahiran 2005, bukan hanya sebagai aset masa depan tetapi juga untuk kebutuhan tim saat ini. Kepastian ini ditegaskan langsung oleh sang agen, Mario Giuffredi, dalam wawancaranya dengan Il Mattino. Di Italia masih banyak yang berpikiran sempit, dan tidak ada salahnya saya mengatakan itu. Kalau dia berasal dari Argentina atau Prancis, semua pasti sudah mengejarnya, ujar Giuffredi. Inter percaya kepadanya, mereka tidak berniat menjualnya, bahkan jika ada tawaran 25 juta euro. Dia sudah memperpanjang kontraknya hingga 2030 dan kami semua menantikan saat dia benar-benar jadi protagonis bersama Nerazzurri. Saya tidak punya keraguan sedikit pun, sama seperti terhadap dua saudaranya yang lain. Mereka sangat dekat satu sama lain. Pio Esposito mencuri perhatian setelah mencetak gol dan memberikan assist dalam laga perdananya sebagai starter di ajang Piala Dunia antar klub. Kini, impiannya bertambah besar, yaitu mengenakan seragam tim nasional Italia. Gattuso punya keberanian yang dibutuhkan. Kalau dia merasa Pio sudah siap untuk membela Italia, dia tidak akan peduli soal usia, pungkas Giuffredi. Kabar mengejutkan datang dari Serie A. Penjaga gawang Udinese, Maduka Okoye, terancam sanksi berat berupa skorsing selama 4 tahun akibat dugaan keterlibatan dalam praktik pengaturan skor. Menurut laporan Corriere dello Sport, Okoye telah dideferensikan oleh Kejaksaan Federal FIGC, dengan tuduhan melakukan pelanggaran serius berdasarkan pasal 30 Kode Etik Olahraga Italia. Kasus ini berpusat pada kartu kuning yang diterima Okoye dalam laga melawan Lazio pada 11 Maret 2024, sebuah insiden yang dikaitkan dengan lonjakan mencurigakan dalam aktivitas taruhan. Penyelidikan mengungkap bahwa kejadian tersebut diwarnai oleh pola taruhan tidak wajar, yang diduga telah dirancang sebelumnya. Menurut pihak berwenang, Okoye diduga telah mencapai kesepakatan dengan seorang pengusaha asal Udine untuk memastikan dirinya menerima kartu kuning dalam pertandingan tersebut. Hasil dari taruhan terencana itu bahkan disebut menghasilkan keuntungan mencapai 120.000 euro. Jika terbukti bersalah, Okoye bukan hanya menghadapi larangan bermain selama 4 tahun, tapi juga berpotensi kehilangan karir profesionalnya di level tertinggi. Saat ini, belum ada pernyataan resmi dari sang pemain maupun dari pihak Udinese terkait kasus tersebut. Kasus ini menjadi sorotan besar di Italia, dan menambah panjang daftar isu yang mencoreng integritas olahraga, khususnya di dunia sepak bola profesional. Spekulasi mengenai masa depan Hakan Çalhanoğlu semakin menguat, kali ini datang dari pernyataan langsung Yasin Öztekin bersama Bucaspor. Dalam wawancara eksklusif dengan stasiun radio Turki Radiospor, Öztekin mengungkapkan bahwa gelandang Inter Milan tersebut sangat ingin bergabung dengan Galatasaray, dan ia mengetahuinya secara langsung dari sang pemain. Galatasaray telah menjadi pusat daya tarik di Eropa. Kedatangan Leroy Sané adalah pembelian luar biasa. Jika dia bisa disiplin, dia akan memberikan kontribusi besar di lini serang Galatasaray, ujar Öztekin. Hakan bisa saja datang ke Turki musim panas ini. Saya bicara langsung dengannya pekan lalu. Dulu dia tidak tertarik bermain di Turki. Tapi sekarang,
Pelatih Inter sudah berganti, dan dia memang selalu bermimpi bermain untuk Galatasaray suatu saat dalam karirnya. Namun, dengan Hakan, semuanya bisa berubah sewaktu-waktu. Calhanoglu, yang masih terikat kontrak dengan Inter hingga 2027, tengah menjadi sorotan dalam bursa transfer. Perubahan di kursi kepelatihan dan ambisi Galatasaray untuk membentuk skuad bertabur bintang bisa membuka jalan bagi kembalinya sang regista ke tanah kelahirannya. Pernyataan dari Öztekin semakin memperkuat rumor yang sebelumnya sudah berkembang bahwa Calhanoglu bisa jadi bintang besar berikutnya yang kembali ke Turki musim panas ini.